Ini di mana? Mungkin penjara. Bang, ini kenapa bang? Proses A, silakan maju. Proses A, tugasmu menyebutkan 5 nama kota dalam waktu 20 detik, dimulai dari sekarang. Jakarta, Bandung, Solo, Medan, Palembang. Proses A selesai dalam waktu 5 detik. Silahkan keluar. Oke, jadi ada jalan keluar. Aku hanya perlu menyelesaikan tugasku. Proses B, silahkan maju. Proses B, silakan hitung dari 1 sampai 1 juta dalam waktu 20 detik, dimulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Waktu habis. Proses B, preemption. Tunggu. Apa? Dia tidak dikeluarkan. Dia kembali ke antrian. Proses C, hitung mundur dari 200 dalam waktu 20 detik, dimulai dari sekarang. 200, 199, 198, 197, 196, 195, 194, 193, 192, 191, 190, 189, 188, 187, 187, 186, 185, 184. Waktu habis. Proses C, preemption. Aku mengerti. Ini bukanlah sebuah penjara, tapi melainkan sebuah sistem. Tapi sistem apa ya? Trian berputar, berputar-putar. Hah, aku tahu ini apa. Ini adalah algoritma penjadwalan round robin. Apa itu round robin? Round robin adalah algoritma penjadwalan yang memberikan waktu eksekusi yang sama untuk setiap proses secara bergiliran. Misalnya, setiap proses dikasih waktu 4 milidetik untuk jalan. Kalau dalam waktu itu prosesnya belum selesai, CPU bakal berpindah ke proses berikutnya, dan proses tadi dimasukkan ke antrian paling belakang. Karena semua proses dapat jatah waktu yang sama, algoritma ini dianggap paling adil di antara yang lain. Konsep penting dalam round robin. Yang pertama, time quantum, yaitu jatah waktu tiap proses. Yang kedua, ready queue, tempat antrian proses. Yang ketiga, context switching, yaitu perpindahan CPU dari satu proses ke proses lain. Sekarang, gimana sih cara kerjanya secara detail? Nah,
Bayangkan ada beberapa proses, contohnya seperti P1, P2, dan P3 yang semuanya itu menunggu giliran. CPU akan mulai dari proses pertama yaitu P1 dan menjalankannya selama 1 jatah waktu. Setelah itu, CPU akan pindah ke P2 lalu ke P3. Kalau ada proses yang belum selesai, dia akan kembali ke belakang untuk mengantri dan siklus ini terus berulang. Sekarang kita coba contoh ya biar lebih jelas. Misalkan kita mempunyai 3 proses seperti ini. P1 mempunyai waktu eksekusi selama 10 milidetik, P2 mempunyai waktu eksekusi selama 5 milidetik, dan P3 mempunyai waktu eksekusi selama 8 milidetik. Kita tentukan time kuantumnya yaitu selama 4 milidetik. Urutan eksekusinya nantinya akan seperti ini. P1 dijalankan 4 milidetik, P2 dijalankan selama 4 milidetik, dan P3 dijalankan selama 4 milidetik. Karena P1 dan P3 belum selesai, mereka akan kembali ke antrian. Lalu dilanjut lagi, P1 dapat giliran kedua selama 4 milidetik dan P3 juga mempunyai giliran ketiga selama 4 milidetik. Dan yang terakhir, P1 itu sisa 2 milidetik. Kalau divisualisasikan dalam Gantt chart, urutannya akan menjadi P1, P2, P3, P1, P3, dan terakhir P1 kembali. Dari sini akan terlihat bagaimana setiap proses dapat giliran dan secara bergantian. Setelah tahu urutannya, sekarang kita hitung waktu tunggu dan waktu penyelesaian dari tiap proses. Pertama, turnaround time atau waktu penyelesaian adalah waktu dari saat proses datang sampai dengan selesai. Lalu yang kedua, waiting time atau waktu tunggu adalah total waktu proses menunggu di antrian sebelum dijalankan. Setelah dijalankan, proses selesai pada waktu berikut. P1 selesai pada waktu ke-28, P2 selesai pada waktu ke-9, dan P3 selesai pada waktu ke-24. Karena semua proses datang pada waktu 0, maka turnaround time sama dengan waktu selesai dikurangi waktu datang. Turnaround P1 sama dengan 28, turnaround P2 sama dengan 9, dan turnaround P3 sama dengan 24. Untuk waiting time, gunakan rumus waiting time sama dengan turnaround time dikurangi burst time. Jika burst time proses adalah P1 sama dengan 10, P2 sama dengan 5, dan P3 sama dengan 8, maka hasilnya waiting time P1 sama dengan 28 dikurangi 10 sama dengan 18, waiting time P2 sama dengan 9 dikurangi 5 sama dengan 4, waiting time P3 sama dengan 24 dikurangi 8 sama dengan 16. Rata-rata waktu tunggu bisa didapat dengan menjumlahkan semua waiting time lalu dibagi jumlah proses. Kelebihan dan kekurangan dari algoritma round robin. Kelebihannya adalah yang pertama, P1, P2, dan P3 merupakan proses dan semua proses itu mendapatkan giliran secara adil. Lalu yang kedua adalah cocok untuk sistem yang interaktif seperti komputer yang dipakai oleh banyak pengguna. Lalu yang ketiga, respons sistem menjadi cepat karena tiap proses dapat sedikit waktu untuk dijalankan. Wow! Kekurangannya, yang pertama, kalau time quantum terlalu kecil, CPU bakal sering berpindah proses dan ini bikin overhead jadi tinggi. Lalu yang kedua,
Kalau time quantum terlalu besar, round robin malah mirip first come, first serve. Jadi keadilannya hilang. Intinya, menentukan time quantum yang pas itu sangat penting untuk menjaga keseimbangan performa sistem. Gimana kalau dibandingkan dengan algoritma lain ya? Kalau di first come first serve, proses yang datang duluan pasti dijalankan terlebih dahulu. Tapi proses yang lama bisa bikin yang lain nunggu lama banget. Di shortest job first, proses yang paling cepat akan dijalankan terlebih dahulu, tapi bisa bikin proses panjang nunggu terus. Nah, round robin menyeimbangkan keduanya. Setiap proses, baik cepat maupun lambat, punya kesempatan jalan secara bergiliran. Jadi, sistem terasa lebih responsif dan adil, apalagi kalau dipakai di komputer multi-user. Kesimpulan algoritma round robin. Round robin adalah algoritma penjadwalan yang sangat adil, karena semua proses dapat giliran yang sama. Waktu eksekusinya diatur oleh time quantum, dan prosesnya dijalankan secara bergantian. Dan round robin ini sangat cocok untuk sistem yang butuh respon cepat dan multitasking. Fill me out with your smile, like the sunshine brings the light. Fill me out with a flame, I will let you in this game. Take me out when I'm down, 'cause with you I'm safe and sound, 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 safe and sound.
Nggak tahu sih. Proses C. Hitung mundur dari 200 dalam waktu 20 detik. Dimulai dari sekarang. Proses B. Silakan hitung dari 1 sampai 1 juta dalam waktu 20 detik. Dimulai dari sekarang. Ulang.